Yo, balik lagi dan gue Merama. Untuk video kali ini gue akan membahas beberapa fakta unik dan misteri aneh di luar logika yang ada dalam serial SpongeBob SquarePants. Tapi gue mau ngingetin lagi kalau pembahasan ini hanya menurut pemahaman gue. Jadi wajar saja jika tidak sama dengan kalian, karena setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda. Dan yang pasti tahu makna sebenarnya adalah sang penciptanya. Oke, sebelum lanjut ke inti videonya, jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini supaya gue tambah semangat buat terus upload video untuk kalian. Tidak punya telinga. Sebagian besar penggemar SpongeBob pasti tidak menyadari hal ini. Padahal hampir semua penduduk Bikini Bottom atau kota-kota yang ada di serial SpongeBob digambarkan tidak punya telinga, tetapi mereka tetap bisa mendengar. Kenapa demikian? Ini dikarenakan telinga ikan ada di dalam, tepatnya terletak di bagian dalam yang tertutup kulit luar kepalanya. Jadi memang tidak kelihatan dari luar. Maka dari itu dalam serial SpongeBob karakter-karakternya tidak digambarkan punya telinga, kecuali Sandy yang memang bukan berasal dari bawah laut. Pacar SpongeBob dan Patrick. SpongeBob dan Patrick ternyata pernah punya pacar. Jika kalian sudah menonton episode SpongeBob yang berjudul Chocolate with Nuts, pasti kalian ingat sewaktu SpongeBob dan Patrick berhasil menjual semua permen coklatnya. Mereka kemudian punya uang banyak yang digunakan untuk menyewa seluruh restoran hanya demi berkencan dengan masing-masing pasangannya. Tetapi yang jadi aneh itu pasangan kencan SpongeBob dan Patrick yang tidak seusianya, yang mana ternyata mereka sudah nenek-nenek, bahkan yang satunya saja sudah tinggal tulang doang. Pencipta jaring ubur-ubur. Jaring ubur-ubur yang biasa digunakan SpongeBob dan Patrick untuk menangkap ubur-ubur ternyata diciptakan oleh Squidward Tentacle. Dalam episode SB129, sewaktu Squidward ke masa lalu dan melihat leluhur Patrick dan SpongeBob yang sedang disengati oleh ubur-ubur, dia langsung memberitahu mereka cara untuk menangkap ubur-ubur. Dan ternyata penemuan Squidward itu diturunkan generasi ke generasi, sampai ke generasi SpongeBob dan Patrick. Berkat penemuan Squidward itulah sekarang SpongeBob dan Patrick bisa menggunakan jaring ubur-ubur untuk menangkap ubur-ubur dan bermain dengan ubur-ubur. TV SpongeBob. Sebagian dari kalian saat melihat TV SpongeBob ini mungkin langsung berpikiran kenapa TV bisa menyala di dalam air. Tapi kalian juga melupakan hal yang penting dalam TV itu, yaitu bentuk dari TV itu sendiri, yang mana ternyata itu berbentuk seperti helm dari baju selam kuno. Memang tidak jelas kenapa ada helm selam kuno di dasar laut. Tapi kalau kalian perhatikan juga di dalam rumah SpongeBob ada beberapa kail pancing yang terpajang di rumah SpongeBob, dan itu juga tidak pernah ada penjelasannya. Karena dalam episode hoki SpongeBob juga sangat takut mendekati kail pancing, tapi di rumahnya malah mengoleksi kail pancing berbagai jenis. Tidak hafal resep Krabby Patty. Krabby Patty memang makanan paling disukai di Bikini Bottom, tapi kalian pasti tidak akan mengira bahwa tidak ada yang hafal resep Krabby Patty. Hal ini mungkin dikarenakan kalian berpikir kalau Tuan Krabs sebagai penemu resep dan juga SpongeBob yang selalu membuat Krabby Patty, jadi mereka akan selalu ingat resep Krabby Patty-nya. Tetapi pada kenyataannya tidak ada yang hafal dengan resep Krabby Patty, sekalipun Tuan Krabs yang menemukan resepnya, ataupun SpongeBob yang selalu membuat Krabby Patty. Hal ini dibuktikan dengan episode The Great Patty Chapter, sewaktu resep Krabby Patty dipindahkan ke suatu tempat yang jauh di seberang lautan. Tetapi setelah itu Krusty Krab kehabisan patty, yang mana membuat Tuan Krab hendak membuat patty sendiri. Namun Tuan Krab ternyata tidak ingat bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat patty. SpongeBob juga sama sekali tidak mengingat resepnya. Hal ini memang bisa dibilang wajar, mengingat Tuan Krab saat mendapatkan resep itu juga karena faktor ketidaksengajaan plankton yang menutup pintu dengan keras sehingga bahan-bahan itu tercampur sendiri ke dalam adonan patty. Bukan headphone. Saat itu Tuan Krab sedang mengayuh sepeda sambil mendengarkan musik lewat matanya, sehingga membuat kita berpikir kalau hal itu sangat aneh dan di luar logika. Karena menurut gue pribadi itu juga sangat membingungkan. Tetapi gue berhasil menemukan sebuah alasan yang mungkin lebih masuk akal tentang hal itu, yang mana gue berpikiran kalau yang dipakai Tuan Krab itu bukanlah sebuah headphone atau alat untuk mendengarkan musik, tapi itu merupakan sebuah alat mendeteksi getaran atau gelombang suara.
Hal ini dikuatkan dengan kemampuan hewan arthropoda yang mempunyai olfactory receptor, atau bisa disebut juga dengan reseptor penciuman. Reseptor penciuman ini mampu mengikat molekul bau dan berperan sentral dalam indera penciuman. Reseptor penciuman ini umum ditemukan pada hewan arthropoda, vertebrata darat, ikan, dan hewan lainnya. Dan pada hewan arthropoda, reseptor penciuman ini terletak pada struktur seperti antena. Nah, pada kepiting, struktur yang menyerupai antena adalah mata, karena sepasang mata kepiting juga terdiri dari beberapa ribu unit optik. Dan matanya yang juga terletak pada tangkai, di mana mata ini dapat dimasukkan ke dalam rongga pada serepes ketika dirinya terancam. Hal ini sangat memungkinkan mengingat tuan Krebs sedang melakukan hal yang sangat ilegal dan sangat berbahaya juga, yang mana mengharuskan dia memasang semacam alat mendeteksi agar tahu siapa yang mendekatinya. Dan apabila yang mendekatinya bau dari orang yang dikenali, dia tidak akan merasa terancam. Tetapi jika yang mendekati bukan bau yang dia kenal, pasti dia langsung lari seketika itu juga. Nah, semoga saja apa yang gue sampaikan tadi bermanfaat bagi kalian. Tapi perlu diingat lagi kalau gue tidak membenarkan teori-teori tadi. Cuman gue hanya menyampaikan apa yang gue pahami dan ketahui saja. Oke, kalau kalian ada saran untuk video yang harus gue bahas, tulis aja di kolom komentar. I think the girls with their nails done now.